Ya, silakan Pak. Langsung Pak. Oke, kita berdoa saat ini. Bapa kami yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang Kau siapkan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kasih Tuhan, hati saya tetap bersuka cita Amin. sampai hari ini, walaupun dalam waktu-waktu yang saya lewati, kadang-kadang bisa membuat satu kesedihan. Tapi saya memandang rencana Tuhan jauh ke depan. Kenapa saya bilang kesedihan? Karena hari Rabu yang lalu, adik kandung saya dipanggil Tuhan ya di Medan. Nah, tapi saya selalu mandang ke depan. Karena kalau orang lahir bisa berurut, tapi orang meninggal kadang-kadang lebih mudah bisa dipanggil Tuhan duluan, ya. Nah, jadi ini kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan selalu indah. Nah, hari ini kita belajar tetap dengan topik gereja yang sehat. Nah, saya ketika merenungkan gereja yang hidup belum tentu sehat, tapi gereja yang sehat pasti hidup. Nah, ini satu pengertian ya. Ya, oke, lanjut lagi. Nah, jadi gereja yang sehat sudah pasti hidup, tapi gereja yang kelihatan hidup belum tentu sehat. Makanya kenapa kadang-kadang manusia di rumah sakit kita lihat dia hidup tapi tidak sehat. Nah, hari ini apa yang mendasari bahwa gereja yang sehat itu menjadi tujuan Tuhan? Nah, pertama untuk gereja yang sehat itu kita mulai dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, ya. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 sampai 18. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kau bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi adalah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi ada beberapa hal menjadi gambaran gereja yang hidup. Pertama, gereja yang hidup yaitu punya tingkat kesadaran yang tinggi. Yang seperti apa yang Tuhan memasukkan tentang kesadaran ini? Dia tahu hidup ini adalah sementara. Hidup ini bukan selamanya. Tapi hidup yang dia hidupi sekarang ini adalah hidup yang berguna dan masuk kepada rencana Tuhan yang indah. Apa di sini rencana Tuhan? Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi ketika kita menyadari tentang kesadaran ini menjadi dasar utama kita menjadi gereja yang sehat. Dan tingkat ini tidak semua orang miliki. Hanya orang-orang tertentu saja memiliki tingkat kesadaran ini. Kadang-kadang ada orang menyesal kemudian, kenapa dulu ya masih muda saya kurang sungguh-sungguh. Ya, kok sekarang sudah mendekati ibaratnya matahari condong ke barat baru sungguh-sungguh. Nah, kadang-kadang bisa muncul seperti itu. Tapi walaupun sekarang kita sadar, tapi ketika kita serius bahwa
hidup yang saya hidup sekarang adalah hidup yang Tuhan berikan. Supaya apa? Supaya aku menjadi berkat bagi banyak orang. Maka bangunlah, hai kamu yang tidur. Dalam Alkitab jelas katakan kata tidur ini adalah bisa gambaran tidak berarti apa-apa, tidak berguna apa-apa, tidak mengerjakan apa-apa, tidak berbuat sesuatu apapun. Maka bangunlah, hai kamu yang tidur. Jadi salah satu tujuan Tuhan dalam komunitas The Power of Love ini bukan memperbanyak penonton, ya kan? Tapi apa? Memperbanyak orang yang terlibat di dalamnya, masuk dalam proyeknya Tuhan. Semua yang kita kerjakan adalah proyeknya Tuhan, bukan proyek satu orang, tapi Tuhan empunya proyek dan kita ikut dalamnya. Maka bangunlah kamu yang tidur. Artinya kita punya tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kita adalah dibutuhkan oleh Tuhan masuk dalam proyek Tuhan sehingga kita bisa bersama-sama mengemban proyek ini sehingga nama Tuhan dimuliakan dan orang bisa melihat bagaimana Kristus bercahaya pada kita masing-masing. Salah satu kebahagiaan dalam setiap orang ketika dia menyadari bahwa di akhir hidupnya dia dipakai Tuhan masuk kepada tujuan yang mulia. Saya pernah pesan ya kepada kedua anak kami, Elizabeth dan Yosef, warisan yang Papi berikan bukan warisan hal-hal duniawi. Tapi kalau saya melihat kalian berdua masuk di dalam rencana Tuhan, melayani dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dan kalian terjun di dalamnya. Itulah kebahagiaan saya sebagai orang tua melihat anak-anak terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Karena saya lihat satu contoh yang patut contoh. Satu keluarga, anaknya semua jadi pelayan Tuhan. Jarang saya temukan seperti itu, tapi pengabdian luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena punya tingkat kesadaran yang tinggi bahwa hidup ini adalah hidup sebuah kesempatan, tapi waktu yang singkat di mana kita hidup ini, kita bisa menyerahkan diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ini yang pertama, saudaraku. Jadi kenapa awal tadi saya makin bergairah? Karena saya bukan melihat pada diri saya, tapi melihat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Memakai setiap individu, memakai tiap-tiap orang, memakai orang yang serius, memakai orang sungguh-sungguh masuk dalam proyek Tuhan. Termasuk saya berkata, Tuhan, inilah hidupku dalam hari-hari hidupku ini. Biarlah rencana Tuhan semakin digenapi. Nah, itu membuat saya rasa sukacita, membuat saya bahagia. Maka saya pesan juga kepada istri saya, Bu Agnes, walaupun kondisi sekarang secara fisik saya bilang sakit, tetapi mulut mama masih bisa berbicara dengan baik, masih bisa dimengerti oleh orang. Gunakanlah mulut ini untuk tetap ambil bagian dalam pelayanan. Dan sekarang saudaraku, dia bilang kapan saja, ya asal jangan terlalu mendadak. Saya siapkan hidupku, siapkan hatiku untuk melayani Tuhan lewat apa yang bisa saya kerjakan sampai hari ini. Itu salah satu juga sukacita saya, karena walaupun secara fisik lemah, tetapi secara rohani, bagaimana istri saya, Ibu Agnes ini, punya semangat yang makin bertambah-tambah di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang Tuhan siapkan lewat Zoom meeting The Power of Love ini.
Saudaraku Tuhan, kalau kita mengerti tentang pertama ini, yaitu tingkat kesadaran yang tinggi, masuk kepada fase yang kedua, bagaimana gereja yang sehat. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi, disinilah tingkat yang kedua, yaitu memberi waktu yang Tuhan berikan punya nilai yang tinggi. Nah, kenapa nilai tinggi? Dan pergunakan waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Jadi kita melihat waktu yang Tuhan berikan itu punya nilai yang tinggi, punya nilai yang mahal. Dan kita gunakan waktu-waktu itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi kita sudah ada program, yaitu program berupa pemuridan, apapun disebut namanya, ya, di mana kita akan belajar sama-sama, yaitu perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus. Apa maksudnya di sini? Kita tidak hanya tahu, tapi kita mengalami sendiri bagaimana kita punya pengalaman secara pribadi, kita bisa saksikan kepada orang lain. Dengan kesaksian kita, orang lain pun datang kepada Tuhan Yesus. Karena orang tertarik bukan apa yang kita katakan, tapi apa yang kita alami, dan itu kita katakan. Jadi kalau hanya apa yang kita katakan itu berupa teori. Tapi apa yang kita sampaikan berdasarkan pengalaman hidup kita, itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Kita membuat waktu yang Tuhan berikan punya nilai yang tinggi. Yang pertama tadi yaitu tingkat kesadaran yang tinggi, dan yang kedua kita membuat waktu yang Tuhan berikan itu punya nilai yang tinggi, punya kualitas yang luar biasa. Dan kita tidak izinkan lewat begitu saja waktu itu. Karena waktu kita memang nggak terlalu panjang, saya masuk kepada pengertian yang ketiga, bagaimana gereja yang sehat itu. Sebab itu janganlah kau bodoh, tapi usahakanlah supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita survei di lapangan, secara pribadi, tahu nggak apa kehendak Tuhan dalam hidupmu? Kadang-kadang orang tertegun sebentar dengan jawaban yang agak sedikit, ya agak fals juga. Ya mungkin ya, kehendak Tuhan ya supaya saya hidup beribadah. Hanya itu saja. Tapi orang yang punya semangat tinggi dan mengerti kehendak Tuhan, dia akan berkata bahwa aku hidup untuk Tuhan, aku mati untuk Tuhan, baik hidup ataupun mati, aku hidup untuk Tuhan. Kenapa? Dia tahu bahwa kehendak Tuhan itu kehendak yang mulia. Karena dalam hidup yang sekarang ini, kehendak Tuhan setiap orang menjadi saksinya yang luar biasa. Dari perkataan dan tindakannya selaras, sehingga ada integritas yang tinggi. Sehingga dalam hidup yang kesempatan ini, sangat dia berikan untuk Tuhan. Karena dia tahu kehendak Tuhan itu kehendak yang luar biasa. Saya pernah ada satu pernyataan, dibilang, di kuburan itu banyak ilmu yang belum digunakan. Karena ada kalanya di kuburan itu ada kata-kata Dr. Andus, insinyur, ya kan, macam-macam gelarnya. Tapi sudah ada di kuburan. Tapi kita yang hari ini bersama-sama ibadah, waktu yang sekarang ini kita belajar apa kehendak-Mu lagi Tuhan, apa rencana-Mu lagi Tuhan. Aku hidup sekarang ini hidup untuk Tuhan, dan biar Tuhan nyatakan kehendak-Mu di dalam hidupku. Sehingga kalau kita berkata seperti itu, dari pokok doa kita kepada Tuhan, dan saya yakin
bahwa Tuhan nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lebih spesifik lagi Tuhan nyatakan, sehingga hidup kita hidup yang penuh bergairah. Kita tidak berpikir tentang diri kita, tapi berpikir tentang kehendak Tuhan semakin dinyatakan kepada diri kita. Jadi salah satu membuat kita bergairah bukan berpikir tentang hal-hal duniawi, tapi berpikir tentang hal-hal surgawi. Nah, inilah saudaraku Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat di sini dikatakan, dan janganlah kau mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kau penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Filled with the Holy Spirit. Kenapa ada arahan penuh dengan roh? Ada kalanya waktu kita berdoa, kita sudah kehabisan kata-kata untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Tapi Roh Kudus itu menjelaskan secara pribadi melalui mulut kita waktu kita berdoa, berkata-kata dalam bahasa roh, dan Roh Kudus itu mengerti apa yang menjadi pokok doa kita secara khusus. Kadang-kadang sulit ungkapkan kata-kata. Kita berdoa buat seseorang, kita berdoa buat keluarga. Waktu kita berdoa, air mata kita berderai. Kadang-kadang kita berkata, kenapa aku menangis seperti itu? Tapi kita sedang berdoa syafaat buat orang lain. Kita sungguh-sungguh berdoa buat orang lain. Kadang-kadang dua pengertian air mata. Ada air mata duka cita karena milik orang lain belum diselamatkan. Ada yang kedua air mata sukacita karena ada orang lain sudah dibawa kepada Tuhan dan memberi dirinya untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Saudaraku, saya percaya kita yang hadir pada saat ini, kita rindu punya pengalaman gereja yang sehat ini semakin nyatakan. Yaitu pertama tadi, tingkat kesadaran yang tinggi. Bagaimana kita menyadari bahwa hidup kita kalau ada penyerahan kepada Tuhan, Tuhan pakai dengan dasar. Kerinduan kita dengan Tuhan lebih rindu lagi dengan apa yang kita rindukan. Kedua, kita membuat waktu-waktu yang kita hidup ini hidup yang sangat bernilai tinggi. Dan ketiga, kita belajar dalam doa kita, dalam tindakan kita, yaitu kita masuk dalam kehendak Tuhan. Dan terakhir, kita penuh dengan roh. Saya mengamati beberapa orang waktu dia terus berdoa. Waktu pertama dia berdoa dengan akal budi. Tapi akhirnya dia masuk kepada arena dunia roh. Dan dia berkata-kata dengan bahasa roh. Dia menyanyi dalam roh. Dan ini satu pengalaman yang saya bisa rasakan ketika saya dengan beberapa teman yang waktu kami melayani di satu tempat di Sungai Wei di Malaysia, di mana kami bukan orang yang pintar main musik, tetapi waktu kami menyanyi tiba-tiba perkataan itu bertukar dan kami semua menyembah dalam roh, menyanyi dalam roh, dan suasana luar biasa dan hadirat Tuhan begitu nyata dan kami rasakan sendiri. Saudaraku, pengalaman ini biarlah kita juga alami masing-masing sehingga kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang bergairah, gereja yang bersemangat, dan hari-hari hidup yang kita hidupi kita berikan untuk Tuhan. Saudaraku, inilah satu gambaran hari ini bagaimana gereja yang sehat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi Roh-Mu bekerja atas kami sehingga tingkat pengertian kami dalam hal menjadi gereja semakin nyata, semakin luar biasa, sehingga kami semua dipakai oleh Tuhan sesuai dengan Tuhan, sehingga kami mengatur moto kelompok tumbuh bersama, dan itu nyata Tuhan. Karena kami semua menjadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan dengan dasar lewat penyerahan diri kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
serahkan kembali kepada Ibu Tiar yang melanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pastor Turbakti buat firman Tuhan yang luar biasa ya pada pagi hari ini. Tadi ada power statement-nya buat kita. Yang pertama, gereja yang hidup belum tentu sehat ya. Dan tetapi gereja yang sehat pasti hidup. Nah, ini bicara kita ya, pribadi-pribadi, kita bisa saja hidup tapi belum tentu sehat jasmani dan rohani, seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita sehat jasmani dan rohani kita, maka kita pasti hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, berkualitas ya. Seperti itu kira-kira yang saya tangkap pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, ini firman yang luar biasa, dan mari kita menerima firman ini dengan hati yang penuh sukacita ya, karena setiap firman yang ditaburkan kepada kita saya itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kembali pulang begitu saja kepada Tuhan, tapi dia akan mengerjakan apa yang akan diperintahkan oleh firman Tuhan itu kepada kita ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, berbahagialah kita pagi hari ini jika Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa kita sebagai gereja Tuhan ya, sebagai jiwa-jiwa yang sudah dimenangkan Tuhan, mari kita mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi bahwa hidup ini sangat singkat ya. Apa yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan untuk kebaikan buat sesama dan juga kebaikan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan waktu atau hari-hari kita, biarlah kita tetap dalam keadaan takut akan Tuhan ya, berkenan kepada Tuhan dan mengerti bahwa Tuhan pelihara kita sampai hari ini itu karena Tuhan mau hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain ya, terutama kita dari keluarga kita dulu, komunitas kita, dan juga orang-orang di sekitar kita kapan dan di mana saja berada. Dan kita percaya ketika Roh Kudus menyertai kita, maka semua bisa kita lalui dengan sukacita, walaupun suka maupun duka. Bersama Roh Kudus kita akan menjadi pemenang dan kita akan mendapatkan rema-rema ya, ataupun nilai-nilai yang luar biasa yang Tuhan sampaikan dalam setiap kejadian demi kejadian. Walaupun itu masalah, tapi pasti ada sesuatu di situ campur tangan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Hanya bersama Tuhan. Hanya di dalam Roh Kudus, hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan itu dan memeteraikan itu dalam hati dan pikiran kita. Oleh karena itu, mari kita miliki hati yang rendah hati. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan sia-siakan waktumu. Mari dalam hadiratnya nikmati dan serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia akan membawa kita kepada jalan-jalan yang benar, kemenangan demi kemenangan. Amin. Itu yang saya dapatkan pagi ini. Mari Bapak Ibu, mungkin ada kesaksian-kesaksian kita. Bagaimana Tuhan melawat kita, ataupun Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ketika kita mempunyai masalah mungkin, tapi ada penyertaan Tuhan. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi, kami berikan waktu ya 4 menit satu orang. Jika ada silakan angkat tangannya ya, raise hand, ataupun ya angkat tangan, buka mic, silakan. Ya, Pak Boris saya lihat, silakan Pak Boris. Oke. Terima kasih bagi kita semua, bagi Ya. Tuhan, syukur kita kepada Tuhan, kembali kita dapat berkumpul pada waktu-waktu hari-hari yang diciptakan Tuhan sampai pada hari ini, hari yang kedua, bulan ke-9 di tahun 2022. Kita mengetahui secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sampai ibadah pagi hari ini kita mendapatkan firman yang hidup. Seperti saya melihat firman ini betul-betul dahsyat. Kenapa dahsyat? Terus kita memperbaiki hidup.
pribadi kita, hati kita. Kenapa? Gereja yang sehat belum tentu hidup. Kalau gereja yang sehat pasti hidup, tapi gereja yang hidup tidak mungkin sehat. Tadi itu yang kita tangkap. Gereja yang sehat pasti hidup, tapi gereja yang hidup tidak mungkin akan sehat. Itulah hidup kita. Kalau kita gereja-gereja yang sehat secara jasmani dan rohani, dengan ada firman di dalam hidup kita, pasti kita sehat. Karena Yesus yang ada di dalam hidup kita. Itu yang kita tangkap, ada, kita ketahui yang disampaikan oleh Pak Surbakti. Yang pertama, kesadaran. Apakah kita sadar? Dan apakah kita sadar dan terus mengucap syukur setiap hari? Kita diberikannya napas hidup sampai pagi hari di bulan ke-9. Terus waktu kita, apakah waktu kita ini untuk Tuhan? Kita harus tahu. Bersamaan dengan kehendak Tuhan. Waktu dan kehendak Tuhan. Dan apa kita harus lakukan? Melakukan ibadah, baca firman Tuhan, memuji-muji, menyembah Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Saya merasakan itu. Ini ya, seperti saya kan harus belajar terus. Supaya memohon kepada Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Apa yang harus kulakukan untuk firman-Mu, untuk hidupku. Untuk aku, untuk keluargaku. Karena firman itu Yesus sendiri. Di sini sudah dikatakan tadi, kesadaran. Kesadaran kita. Waktu itu, kehendak dan apa yang harus kita lakukan. Itu saya merasakan itu di dalam firman itu. Semua berapa hari ini kita terus tentang gereja yang sehat. Gereja yang sehat. Gereja itu jiwa kita sendiri. Bagaimana sehat? Bagaimana sehat terus tetap setia, taat dengan tulus kepada Tuhan, tulus ikhlas, bukan seperti suam-suam kuku. Banyak orang juga seperti tadi yang saya dapat tadi, kehendak hati, sama seperti kita di dalam Zoom ini, ada kehendak hatinya yang membuat satu perkara terhadap hidupnya. Dia sudah, satu contoh, saya sendiri ikut Zoom pagi, itu kan rela mengambil waktu. Jam 4 sudah bangun. Kita semua rela ngambil waktu. Setelah itu berpikir juga, mencari kehendak Tuhan, tapi kadang-kadang salah. Kita memulai, oh, kehendakku kubuatlah lagi lah Zoom, kubuatlah hati kehendak itu. Hati kehendak itu membuat satu Zoom, tapi tidak sesuai dengan perintah pengajaran Tuhan. Bagaimana seperti tadi dibilang Pak Subakti, bukan untuk rame kita, tapi hati itu, kesetiaan itu kepada Power of Love. Kita buka Zoom juga banyak kita, karena dilihat manusia itu hati pikir kehendaknya. Aku buat lagi lah. Nah itu harus hati-hati. Kalau memang disampaikan firman, tapi tidak ada waktumu yang terbaik Tuhan itu bukan sekarang. Jangan kau ambil suka-sukamu. Jangan seperti kita sendiri nih. Tadi kita dapat itu kesadaran. Apakah kita bisa, sanggup? Apakah waktu Tuhan itu ada sama kita? Kemudian kehendak itu, kehendak hati. Kehendak Tuhan itu ada apa enggak kita? Apakah kita udah berdoa untuk memohon kepada Tuhan? Apa yang harus kulakukan? Apakah bisa kulakukan untuk
membuat jom atau ya, kegiatan-kegiatan yang lain, tapi memang untuk Tuhan. Tapi waktu Tuhan itu tidak sesuai kehendak Tuhan itu, apakah kita minta Roh Kudus memimpin? Ada manusia itu ada nubuatan-nubuatan, apa kasih karunia itu ada terhadap setiap manusia. Penglihatan seperti yang disampaikan oleh Ibu Tiar, kesaksiannya itu kan, ya dapat ini pada hari ini Tuhan, apa yang harus kulakukan pada hari ini untuk keluargaku, untuk semua. Tadi untuk semua umat manusia, umat Kristen, pengikut Yesus. Apakah kita bisa? Makanya jangan asal-asal, Roh Kudus itu yang mimpin, bukan kehendak kita pribadi. Itu yang dapat saya katakan terhadap diri saya, tidak kehendak saya pribadi, tapi kehendak Tuhan. Waktu Tuhan yang terjadi, sama seperti saya bermohon terus bertahun-tahun, ya itulah yang diberikan Tuhan. Cucu kami bertambah bilangan 5. Nah itu kehendak Tuhan, waktu Tuhan yang terjadi bagi kami. Makanya kami mengucap syukur setiap saat, mengucap syukur terus setiap saat, dan menyadari, berdoa. Itu yang dapat saya saksikan untuk di dalam firman itu, itulah kepada saya kesadaran bahwa saya ini harus merendahkan hati pikiran, harus waktu itu untuk Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, dan kesadaran kita bahwa tetap kita merendahkan hati pikiran kita, merendahkan hidup kita, terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan setiap waktu. Karena kekuatan kita tidak ada. Itu yang saya dapat untuk kesaksian hidup saya. Terima kasih kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, amin, amin. Terima kasih Pak Boris buat kesaksiannya. Semangat terus ya. Tuhan pakai lebih dalam lagi nanti untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu, silakan. Ada yang mau bersaksi tentang gereja yang sehat? Ya, saya hanya bukan bersaksi ya, saya mau bersharing saja sedikit ya, bahwa ini sangat menarik tentang gereja yang hidup harus sehat ya. Jadi yang saya tangkap pagi hari ini, bahwa kalau tubuh kita biar sehat itu, ya kita menjaga pola makan, ya, menjaga istirahat, menjaga olahraga, ya. Jadi ada keseimbangan, kan gitu. Nah itu tubuh kita sehat tuh. Nah, tapi kita kan harus bukan hanya sehat tubuh doang atau jasmani. Ya disebut jasmani, tapi terutama kita sehat rohani gitu ya. Nah jadi saya pagi ini Tuhan ingatkan, kalau kamu mau sehat rohani, kamu juga harus tahu, harus juga menyeimbangkan roh kamu itu, ada juga makanannya, ya kan, makanannya juga harus sehat, kemudian juga ada istirahatnya, kan gitu kan, dan juga ada pergerakan atau olahraga. Olahraga itu kan sama dengan pergerakan, ya. Jadi kalau tubuh kita hanya diam, makan, diam di tempat, stay gitu ya. Nah, itu juga nggak sehat gitu. Demikian juga roh. Saya dibukakan pagi hari ini ya. Nah, tapi dikatakan harus seimbang juga yang 3 itu buat roh. Yang pertama makanannya, apa makanannya? Yaitu firman Tuhan, ya. Jadi kita kalau udah bagi begini, ini kita sedang memberi makan roh kita, ya. Nah, kemudian yang kedua, carilah makanan yang sehat, ya. Makanya kita harus memilih-milih makanan yang sehat buat kita, ya. Nah, yang kedua, bergerak, gitu ya. Olahraga untuk roh kamu apa? Melayani, karena itu sukacita Tuhan. Ketika kita melayani, kita
ada pujian, ada penyembahan, dan kemudian praktek terutama ya. Ketika kita praktekkan sama orang lain, mengasihi orang lain, peduli orang lain, itu adalah olahraga roh ternyata. Wow, luar biasa. Ya. Kemudian yang ketiga, juga berikan istirahat kepada dia. Kapan kita membuat roh kita istirahat? Ya, saya pernah ikut sharing seminar hamba Tuhan. Rupanya waktu roh kita istirahat itu, yaitu ketika kita datang menyembah Tuhan di dalam roh. Ketika kita berbahasa roh, di sana roh kita itu istirahat. Refresh dia. Jadi makanya dikatakan di dalam Alkitab bahwa ketika kamu berbahasa roh, memang manusia tidak mengerti. Ya. Tapi itu adalah hubungan kamu dengan Tuhan. Itu kita sedang menikmati hadirat Tuhan, dan roh kita pun itu istirahat dia ketika kita berbahasa roh. Jadi sungguh baik berbahasa roh itu, dan itu tidak bisa kita bikin-bikin, ya. Kalau kita belum hidup benar-benar, belum mengerti benar-benar apa itu peran Roh Kudus, apa itu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak bisa melakukan itu. Nah, tapi kalau kita sudah mengerti itu, maka kita bisa menikmati Roh Kudus itu kapan saja dan di mana saja, ya. Saya sering kalau mau bekerja dulu, ya, apalagi dulu suami sakit, ya. Wow, saya itu sepanjang jalan Bapak Ibu. Jadi saya dari rumah nggak pernah pakai makeup, ya. Kenapa? Karena nanti air mata saya itu, nanti makeup itu jadi ini lagi, berceceran lagi ya di wajah saya kan, nanti makeup itu keluar lagi nanti pada mencong-mencong kan gitu kan. Jadi saya dari rumah tuh tidak pernah pakai makeup, habis mandi udah berangkat. Itu sepanjang jalan saya mulai dari rumah saya pakai motor ya, naik motor pakai helm. Itu sepanjang jalan saya itu penyembahan, saya berbahasa roh. Orang kan tidak ngerti, pakai helm lengkap, apalagi sekarang pakai masker. Orang nggak kedengaran apa kita ngomong. Itu saya sepanjang jalan saya berbahasa roh, sikaralawaya sikara bapak. Itu nikmat sekali kok kayaknya kita itu bertemu dengan Tuhan face to face ya, muka dengan muka. Dan di sana kita curahkan isi, walaupun kita tidak ngomong, tapi punya kepuasan tersendiri. Nah, ternyata itu adalah waktunya roh kita istirahat. Jadi roh ini perlu diberikan istirahat, diberikan refreshing seperti itu. Jadi bukan hanya tubuh. Nah, jadi hari ini Tuhan singkapkan itu, saya mau belajar, ya, saya mau belajar untuk lebih lagi, ya, untuk memberi makan roh, yaitu lewat firman. Kemudian berarti tentunya kita tidak boleh hanya satu kali saja ternyata, ya kan? Berarti kita kalau tubuh aja makan 3 kali satu hari, belum lagi cemilan, nah berarti kita roh kita juga harus kita berikan makanan yang seimbang, baru kita dikatakan sehat rohani. Seperti itu ya. Nah, tapi paling tidak kalau kita tidak punya waktu siang dan malam, pagi-pagi kita harus ya datang kepada Tuhan. Kita terima firman Tuhan, itulah makanan roh kita. Nah, kemudian yang kedua tadi, kita harus juga menggerakkan, kita membagikan yang kita terima tadi, itu olahraganya, olahraga roh kita. Nah, dan yang ketiga, ayo kita berdoa, kita masuk hadirat Tuhan, tidak berkata-kata, tapi kita refresh datang kepada Tuhan. Disitulah roh kita mengalami kesegaran. Ya, di situ dia disegarkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, tidak berbahasa roh, oke, saya belum bisa Bu, oke, tapi nikmati hadirat Tuhan. Ketika penyembahan kita hanya diam, tapi biar roh kita fokus kepada Tuhan dan roh kita berdoa. Kata firman Tuhan Alkitab, roh itu berkata-kata, ya, mengucapkan ataupun berdoa untuk kita dengan kata-kata yang tidak kita mengerti, yang tidak kita pikirkan untuk kebutuhan kita. Itu luar biasa. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, ya sekali lagi, mari kita belajar lebih dalam lagi kepada Tuhan. Karena hari-hari ini, ya seperti firman Tuhan hari-hari ini semakin jahat, hari-hari ini semakin singkat, tapi disinilah juga kita ditempa. Ya, bagaimana kita mengambil sikap. Ya, jangan sama dengan dunia, tapi kita harus berbeda dari apa yang dunia lakukan, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan, sudah diangkat oleh Yesus, dan kita menjadi anak buat Dia. Namanya anak pasti berbeda dengan anak kandung, dengan anak angkat. Makanya kita bangga sebenarnya. Dikatakan apa? Orang Kristen itu anak kandung, ya. Pengikut Kristus itu adalah anak kandung. Kalau yang di luar sana itu belum tentu
Mereka kalaupun ini anak angkat, oleh karena itu berbahagialah pada pagi hari ini ya kita bisa mendapatkan makanan segar ya firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat beraktivitas buat kita sepanjang hari ini.